Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita, meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Selawat dan salam senantiasa kita doakan kepada Allah, semoga tercurah kepada kekasih-Nya, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik, yaitu tentang tarbiyah, pendidikan, bagaimana Islam dalam mendidik anak. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, anak merupakan titipan Allah yang kelak akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya. Karenanya ia harus dibekali iman, karenanya ia harus dibekali akhlak untuk menetapi setiap langkah kehidupan mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dalam ayat itu Allah mengatakan, hendaklah kita merasa khawatir, hendaklah kita merasa takut sekiranya kita meninggalkan anak cucu di belakang kita dalam keadaan lemah. Tentunya lemah dari segi akidah dan lemah dari segi akhlaknya. Saudara-saudaraku seiman dimanapun berada, dalam mendidik anak, biasanya para orang tua lebih cenderung menggunakan pendidikan anaknya berdasarkan ilmu-ilmu psikologi semata. Kalau kita kaji lebih jauh bahwasanya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah terlebih dahulu menjadikan generasi hebat dalam pola pendidikan Islam. Bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah tamadun, sebuah peradaban yang sangat tinggi, peradaban yang sangat mulia, peradaban yang sangat bagus. Hanya waktu 23 tahun Rasulullah bisa mewujudkan itu. Tak lain dan tak bukan itu adalah karena konsep tarbiyah, pendidikan terhadap generasi yang diterapkan oleh Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku yang dirahmati Allah, paling tidak ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam mendidik generasi atau mendidik anak dalam Islam tersebut. Yang pertama, Islam mengajarkan atau Islam menuntun dalam hal pemilihan pasangan hidup. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fasfar bidzatid dini taribat yadak." Yang artinya, nikahilah olehmu perempuan itu karena 4 hal, karena hartanya, karena hasabnya atau nasabnya, karena parasnya atau kecantikannya, dan yang terakhir yang keempat karena agamanya. Fasbar bidzatid din. Kalau kamu sulit
untuk mendapatkan semuanya, pilihlah daripada berdasarkan agamanya. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, Islam telah mengajarkan kepada kita dalam mempersiapkan generasi yang bagus tersebut dimulai dari bagaimana cara kita menentukan pasangan hidup. Kalau orang Jawa bilang bibit, bebet, bobot. Mungkin kalau dalam kita di Minangnya takah, tokoh, kurenah. Itu mesti kita perhatikan. Mesti kita pilih benar-benar dan mesti kita persiapkan matang-matang. Karena visi kita adalah untuk mendidik anak, menjadikan anak yang baik sesuai dengan agama Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hanya kita orientasi dunia, kecantikan contohnya, kecantikan relatif, dia akan berkurang, dia akan hilang sesuai dengan perputaran waktu dan pergeseran zaman. Yang dahulunya cantik, yang dahulunya gagah, ganteng, mungkin seiring berkurangnya waktu dia juga akan menghilang. Begitu juga kekayaan. Dan garansi yang paling utama dari Rasulullah itu adalah yang kuat daripada agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mendidik anak atau mempersiapkan generasi yang bagus tersebut, Islam menganjurkan kepada suami istri, mohon maaf, ketika melakukan jima, ketika melakukan hubungan badan, kita memohon pertolongan dari Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang akan dikaruniakan oleh Allah, apa yang Allah rezekikan kepada kita melalui hubungan badan tersebut, dijauhi daripada gangguan setan. Kita berdoa kepada Allah, karena yang namanya setan, saudaraku, profesionalitas sangat tinggi. Makanya dalam Islam dikatakan bahwasanya kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Karena setan ini tidak pernah kehabisan akal. Tidak tembus dengan cara satu, dia masuk cara yang kedua. Tidak lewat dengan cara yang kedua, cara yang ketiga. Tidak bisa dengan cara yang ketiga, cara yang keempat. Intinya bagaimanapun caranya, orang tersebut bisa terjerumus. Bagaimanapun juga orang tersebut bisa melakukan kesalahan. Itulah yang namanya setan. Makanya selalu, terutama Islam mengajarkan ketika kita akan berjima, melakukan hubungan badan suami istri, kita mohon ampun kepada Allah, mohon dijauhkan dari godaan setan, dan mohon dijauhkan rezeki atau anak nanti yang akan dilahirkan dari godaan-godaan setan. Itu yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah. Selanjutnya, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika anak lahir atau sebelumnya lah, ketika anak dalam kandungan sampai nanti lahir. Dalam kandungan bagaimana sang ayah, calon ayah dan calon ibu juga membiasakan perbuatan-perbuatan baik, dan ketika lahir maka Islam mengajarkan bagaimana anak tersebut diazankan. Ini maknanya, hakikatnya atau filosofisnya, bahwasanya sebelum anak-anak kita mendengarkan kalimat-kalimat yang lain, diperdengarkan kepada anak tersebut adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus terakhir, yang keempat adalah kita sebagai orang tua mengakikahkan dan memberikan nama yang baik. Karena tugas kita lah orang tua menjadikan anak kita tersebut sebagai anak yang soleh dan soleha. Rasulullah mengatakan, Kulu yuladun ala fitrah fa abawahu au yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka ayahnya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudika, Nasranika, atau Majusika. Jadi tergantung anak ini bagaimana pola pendidikan kita, bagaimana pola asuh kita. Tentunya sebagai kita orang yang beriman kepada Allah, pola asuh kita adalah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika diakikahkan anak, itu adalah perwujudan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika memberikan nama yang baik kepada anak, itu artinya adalah kita memberikan doa yang terbaik kepada anak-anak kita tersebut. Saudara-saudaraku beriman yang dirahmati Allah, itulah kultum kita pada hari ini. Maka kita simpulkan apa yang telah kita sampaikan tadi, bahwasanya Islam sangat mengedepankan bagaimana daripada masa depan anak-anak kita. Maka dari itu, didiklah anak-anak kita sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita mau pakai teori-teori Barat, itu pelengkap lah. Kalau kita mau pakai teori-teori psikologi, itu sebagai tambahan, karena memang bahwasanya perubahan zaman mesti harus kita ikuti. Kita harus tahu bagaimana karakter dan sifat-sifat daripada anak-anak kita yang akan kita didik tersebut. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pola asuh terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tersebut menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan bisa kita lepas untuk menapaki kehidupan mereka sendiri sampai mereka menemui ilahi Rabbi, Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.